Yeay, adik-adik Kak Inggris, ajak dong Kak, adik-adiknya untuk kita tetap semangat dong. Ya. Wow, Kak Erik, suaranya mana? I'm not ashamed to call you savior. Say. No, no, I'm not ashamed to call you Lord. Apa Kak? No, no, you are the one who set me free. You are the one who I believe. You are the one I'm living for. Bilang apa Kak? Oh, I forever praise your name. Speak up and tell the world about you. Speak up how they can live without you. Apa adik-adik? I'll tell the story, what you've done for me. I know you want me to. Sama-sama dong katakan apa Kak? Speak up. Wow. Kang Andri saya. Yeay. Hop, hop. Yeay. Hop. Kak Livi, semangat dong Kak. I'm not ashamed to call you Jesus. Apa Kak? No, no, I'm not ashamed to call you friend. Sama-sama. No, no, you are the one who goes with me. You are the one who makes my dream. You are the love that never ends. Yang di belakang apa? Yeay! Forever praise your name. Speak up. Tell the world about you. Speak up how they can live without you. I'll tell the story, what you done for me. I know you want me to. Speak up. Hup. Hup. In what I say and what I do, I wanna live my life all for you. In what I Yo adik-adik, say, kita katakan ya dengan semangat sama Tuhan ya. I wanna live Siap-siap, my life katakan speak up buat Tuhan ya. for you. Speak Yeay. up. And tell the world about you. Speak up. How they can live without you. Speak up and tell the story about you. Speak up. How they can live without you. I tell the story. I'll tell the story, what you done for me. I know you want me to. Speak up. Siap. Wow. Hey. Hup. Hup. Habis bilang apa? Speak up. Speak up. 1, 2, 3. Speak up. Speak up. iKids. Wow. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys bow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Mr. Jones! Ay, Captain! I can see you, Mr. Jones! I can see you too, Captain! Marco! Polo! Polo! Marco! Kapten, sorry Kapten. Saya nggak bermaksud menakuti Kapten. Mr. Jones, saya tidak takut kepadamu. Maksud Kapten pada kegelapan? Saya juga nggak takut gelap. Ah, oke. Kapten, kita lagi ada di mana ini? Saya juga nggak tahu, Mr. Jones. Ini saya sebenarnya udah nggak ikutin peta dari tadi. Aduh, Kapten. Saya ini bukan orang yang suka nyalah-nyalahin.
Tapi kali ini Kapten salah betul. Aduh, ya maaf Mr. Jones. Ini ceritanya sebenarnya saya udah lihat nih peta nih, jalannya harusnya lurus. Terus belok kanan, belok kiri. Tapi pikir saya, daripada belok kanan, belok kiri, lurus aja udah lebih dekat. Jadi saya ikutin perasaan saya sendiri. Saya ikuti aja jalan di sini. Kapten, sekarang kita kan jadi nyasar nih. Betul. Kapten, kalau saja Kapten ikutin peta, Kapten kan tahu bahwa ada konsekuensi kalau kita berjalan semau kita sendiri, Kapten. Ada akibatnya ya? Betul. Oh. Upah dosa adalah maut. Oh. Bukan karena dikasih gelap gitu jadi salah, bukan? Bukan. Oh, jadi karena ikuti saya perasaan saya sendiri sih. Betul. Ya. Tapi jadi- saya juga berarti saya harus pikir dulu. Bentar, ini sudah sampai mana ini ya? Sebentar. Jadi sekarang kita harus kemana, Kapten? Ya, saya akan mengikuti peta ini, tidak akan mengikuti perasaan saya sendiri dan akan membawa kita keluar dari kegelapan ini. Ya. Oke. Bentar. Karena ada konsekuensinya ya kan, Kapten? Betul. Kalau kita tidak mengikuti peta ini pasti ada. Saya lupa ini ada di peta ini ada peringatan kalau upah dosa adalah maut katanya begitu. Kapten, Hah? coba dengar. Apa sih? Kalau konsekuensinya adalah bertemu dengan macan yang sangat besar, Kamu tahu dari mana ada macan kumbang? Macan besar. Kapten dengar. Saya sempat lihat sih tadi. Maka sebaiknya kita keluar dari sini, Kapten. Oh iya, ada kayak suara ngorok ya. Iya. Oh ya. Jangan berisik. Oke. Jangan berisik. Jadi kita kemana, Kapten? Ya, kita ke sana itu. Oke. Ayo. Just off the shores of Neverland, a hideaway at sea. A pirate band that wins the plans of Captain Hook and Smee. The merry crew of Neverland pirates through and through. The jolly buccaneers, Captain Jake and the Neverland pirates. Come along, he needs some volunteers. Izzy, ahoy! Cubby, ahoy! Scully, ahoy! Matey, ahoy! Captain Jake and the Neverland pirates. Climb aboard me hearties and be a pirate too. Captain Jake and the Neverland pirates. We set the course together. Come on and join the crew. Come on, mateys! Yo ho, let's go! Yar! Hai Kids! Yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru yaitu Cross Mark the Spot. Dalam seri ini kita akan mencari dan menggali harta karun yang berharga dengan menyelidiki surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaatnya yang di Roma. Nah, Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Roma. Dalam surat itu, Paulus menekankan pentingnya untuk jemaat menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka semua menerima keselamatan. Nah, di sini ada sesuatu yang spesial loh untuk tema kali ini. Kita akan menghafal satu ayat yang berbeda untuk setiap minggunya. Sehingga pada akhir lesson kita punya 6 ayat hafal yang harus kita hafalkan. Semangat adik-adik! Yeay! Fighting! Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya diambil dari Roma 3 ayat 23a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, gampang kan? Sedikit kan? Nah, kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, good job adik-adik. Adik-adik, apa yang terjadi jika kita melakukan kesalahan saat kita bermain games? Ayo, apa yang terjadi? Misalnya kalau kita salah pilih lawan atau kita salah ngambil jalan. Ya, yang terjadi adalah game over. Sedih banget ya. Nah, karakter itu kita di dalam games itu akan habis nyawanya lalu mati. Kalau game over seperti itu ya. Tapi di dalam games kita dapat selalu mengulangi lagi permainan ketika karakter kita mati atau mengalami game over. Namun itu nggak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita terjatuh dalam dosa, maka kita akan
langsung mengalami kematian. Kematian ini bukan saja kematian fisik atau tubuh saja, tapi kematian ini berarti kita terpisah dari Tuhan untuk selamanya. Tuhan itu sempurna di dalam kekudusannya, sehingga manusia yang tidak sempurna tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Di lesson sebelumnya kita sudah belajar bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga kita semua tidak dapat bersekutu dengan Tuhan, dan kita semua akan mengalami kematian kekal karena dosa kita itu. Hari ini kita akan belajar 2 hal tentang dosa, supaya kita lebih memahami bahwa kita membutuhkan penebus dan juru selamat di dalam kehidupan kita. 2 hal ini adalah apa? Yang pertama, the price of sin is eternal death. Apa yang akan terjadi saat kita melanggar peraturan di sekolah? Coba, kalau kita melanggar peraturan di sekolah, apa yang akan terjadi? Ya, kita bisa dipanggil oleh guru, kita bisa dapat skors, orang tua kita juga dipanggil, dan kita juga menerima hukuman dari sekolah. Begitu juga kalau kita di rumah. Kalau kita nggak taat sama orang tua, kita juga bisa dihukum sama orang tua kita. Kita akan selalu menerima konsekuensi atau bayaran atau upah atas semua yang sudah kita lakukan. Saat ini kita melakukan yang tidak baik, maka kita akan menerima hukuman sebagai upahnya. Nah, jika kita melakukan dosa, yaitu melanggar perintah dan ketetapan Tuhan, maka kita juga akan menerima upah atau bayarannya. Sebab upah dari dosa adalah maut atau kematian kekal, yaitu kita terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, yang kedua, no amount of good work can pay the price of our sin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna di dalam kekudusannya, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk dosa di hadapan Tuhan. Sekecil apapun dosa kita itu, kita dapat datang bersekutu dengan Tuhan. Maksudnya kita tidak bisa datang bersekutu kepada Tuhan. Bahkan sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita tidak bisa menebus atau membersihkan dosa-dosa kita itu. Karena kita telah berdosa dan dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak dapat lagi bersekutu dengan Tuhan. Maka dari itu kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut supaya kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah, di lesson-lesson selanjutnya ini nih, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang hal ini. Sekarang kita ulangin lagi ya ayat hafalan yang barusan sebelumnya kita hafalkan bersama-sama ya, oke? Kita baca 1, 2, 3, Roma 3 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Sekali lagi, sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Yes, good job adik-adik. Sekarang kita sama-sama berdoa ya. Liput tangannya dan tutup matanya. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu Tuhan mengingatkan kami ya Bapa. Bapa, benar ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Dan benar ya Tuhan, dengan dosa ini ya Tuhan, kami telah terpisah dengan Engkau Tuhan, dan kami harusnya mati ya Bapa. Tapi kami ucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau datang ke dunia Tuhan, Engkau disalibkan ya Bapa. Dan Engkau menang Tuhan atas dosa Tuhan, dan ini yang membebaskan kami ya Tuhan. Untuk kami ya Bapa bisa datang kepadamu Tuhan, dan Engkau Tuhan yang menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbananmu ya Tuhan, karyamu di kayu salib yang begitu indah ya Tuhan. Sehingga kami terlepas Tuhan dari maut ya Bapa. Sehingga kami terlepas ya Tuhan dari kematian yang selama-lamanya ya Tuhan. Dengan karya salibmu ya Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Dan Bapa, kami mau ya Tuhan melalui pengorbananmu Tuhan, untuk kami tidak berbuat dosa lagi ya Tuhan. Untuk kami Tuhan terus berjalan di dalam rencanamu. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan.
Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran sekolah minggu kali ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang baru dan nggak kalah serunya lagi. Hai kids. Yeay. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.